Ke-20, wahai Arjuna, gagal mencapaiku meraih kesempurnaan diri atau kesadaran jiwa yang hakiki. Mereka yang bodoh lahir berulang-ulang lewat rahim asuri atau syatani dan setiap kali mengalami kemerosotan kesadaran yang lebih parah lagi. Ini adalah suatu sains yang lagi-lagi kalau saya menulis ulang Bhagavad Gita, saya akan bicara banyak tentang ini. Secara medis, di dalam diri kita, kromosom kita yang Y itu dari Bapak, itu mengandung memori. Kromosom X ini dari Ibu mengandung motorik yang menggerakkan kita. Di sini sepertinya Krishna menempatkan rahim itu lebih penting daripada benih. Ini yang harus kita kupas nanti kapan-kapan, secara panjang lebar. Apa yang sedang dia katakan, karena ada contoh-contoh seperti Prahlad, bapaknya kurang ajar. Tapi karena ibunya baik, Prahlad bisa menjadi baik. Banyak cerita seperti itu. Jadi bapak ini benihnya boleh cacat kadang-kadang. Kalau lahannya subur dan bagus, maka hasilnya bisa subur dan bagus juga. Dan yang memungkinkan untuk bisa merubah DNA, rekayasa genetika, itu hanya ibu bukan bapak. Ketika masih mengandung, hamil, saat itu apapun yang ibu pikirkan, kemana dia pergi, kecenderungannya seperti apa, cari makan apa, ngidam, kita suka bicara ngidam dengan joke, tapi ngidam ini penting sekali. Ngidamnya untuk apa? Ini yang menentukan karakteristik dari badannya si anak itu. Kenapa badan begitu dipentingkan? Kenapa motorik begitu dipentingkan? Kita boleh punya kesadaran setinggi apapun. Kalau motorik kita, energi di badan ini tidak menunjang, tidak bisa berbuat kita. Tidak bisa melanjutkan. Jadi Krishna menempatkan rahim seorang ibu. Itu jauh lebih penting daripada peran seorang pria untuk membuahi rahim itu. This is very important. Yang punya anak perempuan, punya anak. Perhatikan pergaulan anaknya seperti apa. Perhatikan, kembali kepada masa lalu sedikit. Jangan berikan kebebasan yang akan mencelakakan anak-anak kita sendiri. Kita harus yang belum punya anak, kelak kan punya anak ya. It's very important. Shakespeare pun mengatakan, kejatuhan satu bangsa, kejatuhan satu peradaban itu dimulai dari kejatuhan seorang perempuan. Kalau perempuannya jatuh, kesadaran perempuannya jatuh, bangsa itu akan jatuh. Di dalam Bhagavad Gita pun, Arjuna bertanya kepada Krishna tentang hal itu. Jadi ada hal-hal yang dulu kita pikir kuno, ya. Sekarang kita harus mulai memikirkan kembali. Penelitian-penelitian di bidang sains menunjukkan betapa benarnya orang-orang zaman dahulu ini. Mereka sudah punya satu pengetahuan, satu kesadaran yang kita baru tahu secara saintifik sekarang ini. 21. Keinginan, amarah, dan keserakahan. Maksudnya adalah kam, krodh, dan lob. Keinginan dalam pengertian obsesi, keinginan yang obsesi, yang sudah menjadi obsesi ya. Amarah dan keserakahan. Inilah 3 pintu neraka yang menyebabkan jatuhnya jiwa. Sebab itu hindarilah 3-tiganya. Terbawa oleh amarah.
terbawa oleh amarah, pikiran kita akan kacau. Kita nggak bisa memikirkan mana yang benar, mana yang tidak. Dan Krishna juga sudah menjelaskan awalnya dari keinginan, dari kam, dari vasna. Saya perlu ini, saya mau itu. Kalau tidak dapat, kita marah. Dan dalam marah itu, kita bisa melakukan banyak hal yang tidak mestinya kita lakukan. Dan di situ juga ada lob, keserakahan. Jadi keinginan dan keserakahan ini adalah tahapan. Kalau kita mau hidup damai, tenang, ya, sebetulnya berapa banyak sih uang yang kita butuhkan? Kemarin kita ketemu dengan begitu banyak orang kaya. Dan mereka mengakui bahwa uang yang mereka miliki ratusan miliar dolar itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena seluruh dunia ini sekarang udah berubah sedikit statistiknya menurut mereka. Saya udah nggak lihat statistik lagi. Tetapi kurang dari 5% orang-orang di dunia ini yang menguasai 98% kekayaan seluruh dunia. Jadi orang yang punya uang ratusan miliar itu miskin sebetulnya. Yang masih bisa hitung uangnya itu masih miskin. Masih bisa dihitung. Jadi kalau kita pakai takaran itu, bagi orang yang mungkin berapa ratus triliun uangnya, ratus triliun. Bagi mereka orang yang punya uang 100 juta rupiah dan orang punya uang 100 juta dolar itu dua-duanya miskin. Nggak ada bedanya. Bagi mereka, mereka akan menganggap kita sebagai, tetapi di situ, if you put dharma above all, maka keberadaan ini pun akan recognize, akan mengakui ya ini manusia ini. Betul dia melaksanakan dharmanya sebagai manusia. Saya ada atau tidak ada, ini harus menjadi meriada kita, sebagai culture of the ashram. Orang-orang yang datang ke tempat kita, entah dia miskin, entah dia orang kaya, pejabat tinggi, kita harus memberikan kehormatan yang sama. Kita harus memberikan tempat yang sama. Kedua, kebersihan. Ini penting sekali. Kebersihan pikiran, kebersihan perasaan dimulai dari kebersihan badan. Bukan sebaliknya. Kalau kita tidak peka terhadap kebersihan badan kita tidak akan peka terhadap pikiran kita, terhadap perasaan kita. Kebersihan ini penting sekali. Ada beberapa hal yang penting, tapi ini adalah hal-hal yang paling penting dalam kultur ashram. 22. Wahai Arjuna, terbebaskan dari ketiga pintu neraka ini, seseorang yang berupaya untuk meraih keselamatan, niscaya meraihnya, bahkan mencapai kesadaran jiwa yang adalah kesadaran tertinggi para mugati. Kesadaran tertinggi bukan suatu tempat tertinggi, tapi kesadaran. Kita tetap hidup di dunia ini dengan kesadaran tertinggi itu. Lagi-lagi, kita bicara tadi menghormati semua orang, itu adalah dharmanya ashram. Kalian yang menjadi pengusaha, jangan dharma ashram diberlakukan di usaha. Di usaha yang namanya pegawai adalah pegawai, tukang sapu adalah tukang sapu. Manajer adalah manajer, direktur adalah direktur. Jangan karena Krishna mengatakan dharma ashram lain, dharma saya lain. Kemarin saya sedang menceramai juga beberapa teman kita. Dia mengharapkan saya akan melakukan ini. Seperti yang dia lakukan. Saya bilang, tolong, please try to understand. Dharma saya adalah dharma seorang brahmana. Saya sedang sharing apapun yang saya pahami. Mungkin saya tidak tahu begitu banyak, tapi apapun yang saya pahami, saya sedang sharing. Dharma kamu sebagai seorang pengusaha lain lagi.
Dharma seorang satria lain lagi. Lain-lain walaupun dasarnya adalah dharma. Tapi ungkapan dari dharma itu beda-beda. Ungkapan dharma kalian ketika kalian sedang mewakili ashram, semuanya sama. Di kantor jangan bawa ashram ke sana. Pegawai yang perlu dimarahi, dimarahi. Oh jangan karena kita semua sama, Guruji mengatakan semuanya sama. Tidak. Di keluarga juga begitu, anak perlu didisiplinkan, didisiplinkan. Dharma ashram beda. Dharma ashram adalah melihat semua sebagai jiwa. Dan memberikan kehormatan yang sama. Dharma kalian sebagai pengusaha lain lagi. Melihat semua sebagai jiwa tapi tidak melupakan tugasnya. Saya appreciate sekali dengan kalau lagi kontrol tukang-tukangnya, dia menempatkan diri sebagai dia menempatkan diri sebagai mandor, bukan sebagai direktur lagi. Itu dharmanya waktu itu. Dia sedang bicara sama tukang, kalau perlu dimarahin, dimarahin. Kenapa banyak orang gagal dalam bisnis bangunan dan sebagainya? Karena mereka menempatkan diri sebagai direktur. Percaya pada ini nggak pernah turun ke bawah. Rugi, harus gulung tikar. Dharma seorang pengusaha lain, dharma kita berbeda-beda. Ungkapan dharma yang berbeda-beda. Dasarnya sama. 23. Sementara itu, tidak mengindahkan pedoman-pedoman dalam susastra, seseorang yang bertindak atas kemauan nafsunya, tidak pernah mencapai kesempurnaan diri, tidak pernah mencapai tujuannya, dan tidak pernah meraih kebahagiaan sejati. Kemauan nafsunya, kamnya, obsesi dengan keinginannya. Dia terbawa oleh itu, dia tidak akan meraih kebahagiaan sejati.